bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana? A few moments later. Semenjak digantinya status bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga berlanjut di tahun 1945, setelah kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa penggunaan bahasa yang sebelumnya bercampur baur antar bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional resmi yang digunakan dalam berpidato maupun berkomunikasi antar sesama warga negara Indonesia. Bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia sebelumnya dijadikan sebagai bagian dasar pembentukan bahasa Indonesia. Namun berbeda persepsi dengan profesor-profesor di Malaysia, yang menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Yang perlu diperhatikan adalah, bahwa bahasa Indonesia merupakan gabungan dari sekian banyak bahasa yang terdapat di seluruh pelosok penjuru Indonesia, termasuk beberapa bagian dari bahasa asing. Hal ini dikarenakan, bahasa Melayu kurang begitu dipahami oleh orang-orang yang berada di luar wilayah Melayu tersebut. Maka dari itu, sebagian besar warga Indonesia pastinya menolak bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia bukanlah merujuk dari bahasa yang berakar dari bahasa Melayu Malaysia. Dalam pembentukan bahasa Indonesia, tidak sedikit pun menyinggung atau mengadopsi akar bahasa dari Melayu Malaysia. Berikut pernyataan dari Profesor Endang Aminuddin Aziz. Ketika Indonesia merdeka, ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia, ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan, ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka. Kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya. Perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya.
Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian pada hari berikutnya, minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Ya, nah ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Masalah harga diri ya bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu? Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu meminjam, menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing ya. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya. Kemudian bahasa Sunda ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya. Itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Begitu. Jika dilihat dari perbandingan antara penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa Indonesia, jelas sekali, sangat jauh perbandingannya. Walaupun sebagai bangsa serumpun, kita tetaplah mempunyai banyak perbedaan. Jangan jadikan segala bentuk adat dan tradisi sebagai milik bersama. Pejuang bahasa Indonesia sudah bersusah payah mengembangkan bahasa Indonesia ke seluruh pelosok tanah air hingga mancanegara. Namun, dengan gamblangnya bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat.